Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Bagasirawan, NIM 20510502008. Saya mahasiswa asal dari Kabupaten Banyuwangi. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Keseimbangan Perekonomian Pendekatan Agregat Demand and Supply. Penjelasan yang pertama yakni tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan para pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan tawaran kerja, atau proses penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan kerja. Aktor yang ditampilkan di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pemberi kerja dan pencari kerja untuk dapat saling berkomunikasi. Pasar tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pekerjaan. Sebagai penjual pekerjaan di pasar ini adalah pencari kerja, pemilik tenaga kerja. Sedangkan pembeli adalah orang atau lembaga yang membutuhkan pekerjaan. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pertemuan antara pekerja dengan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, tenaga kerja ini dianggap mampu memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Oleh karena itu, tampaknya tidak hanya pencari kerja yang diuntungkan dari pasar ini. Untuk menciptakan kondisi sinergis antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pengusaha, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pelaku pasar tenaga kerja meliputi 1. Pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan, baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Yang kedua yakni pemberian kerja. Pemberian kerja yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lembaga lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Yang ketiga yaitu tentang perantara. Perantara yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters. Pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, headhunters akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan. Penjelasannya selanjutnya yakni tentang besaran upah dalam perspektif ekonomi konvensional. Gaji dalam pengertian sehari-hari didefinisikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Pembayaran biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja tidak terampil yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti buruh tani, tukang kayu, pemotong batu, dan buruh kasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan sebagai pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau biaya tenaga kerja yang telah dilakukan oleh orang lain. Hasil sebagai akibat dari pekerjaan itu. Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah dalam teori ekonomi didefinisikan sebagai pembayaran untuk layanan fisik dan mental yang diberikan oleh pekerjaan kepada pengusaha. Teori ekonomi tidak membedakan antara pembayaran kepada karyawan tetap dan pembayaran untuk jasa pekerja tidak terampil atau tidak tetap. Dua jenis pendapatan pekerja pembayaran kepada pekerja disebut upah. Para ekonom cenderung melihat penghasilan tenaga kerja pada upah real rata-rata, yaitu upah menunjukkan kekuatan daya beli per 1 jam kerja.
Dengan kata lain, upah nominal atau upah uang dibagi dengan biaya hidup. Dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi. Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebagai teori upah efisiensi yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktivitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam menetapkan besarannya upah, biasanya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Pasal 88E ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan UU Nomor 11 2020 Ciptaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razif Aulia Effendi, NIM 205105020006, akan menjelaskan mengenai penetapan besaran harga. Penetapan besaran harga selalu menjadi permasalahan internal yang dihadapi setiap perusahaan, karena penetapan harga bukanlah kewenangan mutlak yang dimiliki seorang pengusaha maupun pemilik perusahaan. Dalam menetapkan besaran harga yang tepat dapat mengaruhi penjualan suatu produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan. Tetapi masih banyak pengusaha maupun perusahaan yang kurang sempurna dalam mengatasi permasalahan tersebut. Padahal jika mereka dapat mengatasinya, itu dapat mengaruhi tingkat penjualan, keuntungan yang lebih besar, bahkan produk mereka akan dikenal oleh banyak orang. Dalam menetapkan besaran harga, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pengusaha maupun perusahaan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu berupa harga bahan baku yang digunakan. Semakin mahal atau premium bahan baku yang digunakan, maka harga produk juga akan lebih mahal. Yang kedua yaitu biaya produksi seperti gaji karyawan dan pembelian mesin untuk produksi. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini berupa pemasangan iklan, baik di billboard, koran, maupun di media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Yang keempat, peraturan pemerintahan, serta faktor internal lainnya. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berupa harga produk sejenis yang dijual oleh pesaing. Lalu pengaruh harga terhadap produk substitusi dan produk komplementer, serta biaya potongan yang diterima oleh penyalur dan konsumen. Menurut Ciptono, agar dapat sukses dalam memasarkan barang maupun jasa, maka perusahaan harus menetapkan besaran harganya secara tepat, karena harga merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang memberikan masukan bagi perusahaan. Sedangkan unsur lainnya seperti produksi, distribusi, dan promosi merupakan hal yang menyebabkan timbulnya pengeluaran. Selain itu, harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel. Artinya,
harga dapat diubah baik naik maupun turun. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai employment dan output. Unemployment atau pengangguran menurut Sukrino ialah orang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pada prinsipnya, pengangguran berarti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu pemborosan sumber daya ekonomi di samping memperkecilnya output. Hal itu terjadi karena pengangguran memicu pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Secara teoritis, pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara angka tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angka tenaga kerja jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan atau permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, jika terjadi keseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, maka pengangguran bisa berkurang dengan sangat cepat. Pertumbuhan makroekonomi yang cukup kuat selama lebih dari 1 dekade ini telah mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira 2 juta penduduk Indonesia terjun ke dunia pekerjaan setiap tahunnya, yang mana itu merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menstimulus penciptaan lapangan kerja baru supaya para pencari kerja dapat diserap oleh pasar tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Di samping itu, upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kenaikan upah dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi perusahaan. Kenaikan biaya produksi ini berdampak terhadap meningkatnya harga output sehingga permintaan output pun menurun. Dengan demikian, pendapatan perusahaan pun ikut menurun juga. Alhasil, dengan meningkatnya upah membuat perusahaan-perusahaan menurunkan permintaannya terhadap tenaga kerja, yang mana hal itu membuat pengangguran pun meningkat. Selanjutnya, apabila upah mengalami penurunan, maka biaya produksi perusahaan pun akan menurun. Penurunan biaya produksi perusahaan ini akan berdampak pada penurunan harga output, sehingga permintaan terhadap output pun meningkat. Hal itu membuat perusahaan juga akan mengalami keuntungan yang lebih besar. Hal ini tentunya mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan permintaannya terhadap tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bustami Hasan, NIM 20510502003. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan aggregate demand dan aggregate supply. 3 tujuan makroekonomi. Yang pertama adalah stabilitas harga, yang kedua adalah tingkat pengangguran yang rendah, dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terdapat satu alat tool yang bisa digunakan untuk memahami harga price, pengangguran unemployment, dan kuantitas barang dan jasa quantity atau real gross domestic product. Singkatnya, kita memang mempunyai alat tool yaitu market tool, kita hanya perlu untuk mengadaptasikannya. Supply dan demand dalam pasar tertentu dapat membantu kita untuk menentukan harga suatu produk, barang atau jasa. Kamu kelihatan kalau baca kan? Tidak apa-apa. Tidak lihat kamera. Nggak apa-apa. Supply dan demand dalam pasar tertentu dapat membantu kita untuk menentukan harga suatu produk, barang, dan jasa. Kuantitas suatu produk, barang, atau jasa, yaitu grafik supply dan demand dalam pasar tunggal sebenarnya sederhana untuk tak pattern. Kalau apa yang desain? Terus, saya ke atas, terlalu ke atas ya. Iya, bos. Sudah. Grafik supply dan demand dalam pasar tunggal sebenarnya sederhana untuk dimodifikasi menjadi sebuah model makroekonomi. Malahan, dengan menggunakan kurva demand untuk suatu produk, barang, jasa, maka kita akan menggunakan kurva aggregate demand untuk semua produk, barang, dan jasa. Begitu pula kurva supply digunakan untuk melihat satu komoditas atau jasa, sedangkan aggregate supply digunakan pada seluruh kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian. Kemudian,
Keseimbangannya akan menunjukkan keseimbangan makroekonomi. Selanjutnya, kita akan melihat model pasar makroekonomi dimulai dari aggregate demand. Jika demand diperuntukkan untuk satu produk atau kumpulan dari kuantitas yang diminta dengan harga bervariasi dan mempunyai hubungan terbalik antara harga dan kuantitas, maka aggregate demand adalah diperuntukkan untuk semua barang dan jasa dan memiliki hubungan terbalik antara tingkat harga dan perekonomian dengan kuantitas. Semua barang dan jasa yang diminta atau kumpulan dari seluruh permintaan aggregate barang dan jasa pada harga yang bervariasi dalam perekonomian. 1. Kenapa terdapat hubungan terbalik antara tingkat harga dan kuantitas barang yang diminta? Atau yang kedua, kenapa barang dan jasa yang diminta jumlah akan sedikit jika tingkat harga lebih tinggi? Untuk beberapa alasan, pertanyaan di atas dapat dijawab. Yang pertama, karena jika semua tingkat harga untuk semua barang dan jasa meningkat dan faktor lain dianggap tetap atau sama, maka pendapat yang dimiliki oleh konsumen tidak akan bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa yang banyaknya sama seperti sebelumnya. Dan alasan yang kedua, jika tingkat harga barang domestik di suatu negara mengalami kenaikan, maka barang-barang asing atau yang disebut barang impor akan menjadi semakin menarik bagi konsumen domestik dan asing. Yang pertama, konsumen rumah tangga, pemain bisnis dan sektor asing akan menjauhkan diri untuk membeli barang domestik karena harganya yang lebih mahal. Selain itu, tingkat harga yang lebih tinggi dapat membuat tingkat bunga akan meningkat. Sama halnya seperti kurva demand untuk satu produk, barang atau jasa, begitu juga perubahan tingkat harga tidak akan membuat kurva aggregate demand beralih, tetapi hanya membuat pergerakan di sepanjang kurva aggregate demand saja. Apakah ada yang dapat membuat kurva demand beralih? Tentu saja ada. Dengan tingkat harga yang diberikan, given price, apapun yang dapat mengubah pengeluaran total atau yang bisa disebut total expenditure dapat mengubah aggregate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam, kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep istiqlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu, Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja. Hadis Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain: 1. Dari Ibnu Umar R.A. Ketika Nabi ditanya, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik. Yang kedua, HR Imam Bukhari, sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya atau kerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Euslius Ansori. NIM 205-105-020007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak kerja. Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal sebagai ijarah. Istilah ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang ijarah. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan syarat suatu imbalan. Syarat-syarat untuk melakukan ijarah. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang melakukan akad harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek harus diketahui secara jelas. Yang keempat, objek ijarah tidak boleh cacat. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawatihul Iliyin, NIM saya 2051050200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal atau kapitalis, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi. Informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Konsep mekanisme pasar, dalam hal ini penetapan harga dalam Islam, dapat ditunjukkan kepada hadis Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW melewati orang-orang yang menimbun barang, kemudian menyuruh para penimbunnya ke tengah-tengah pasar dan tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, "Alangkah baiknya kalau Tuhan mau menetapkan harga sepihak." Namun beliau marah, sehingga tanda kemarahannya terlihat di wajahnya. Lalu beliau bersabda, "Apakah aku harus menetapkan harga sepihak kepada mereka? Harga barang adalah terserah kepada Allah. Dia menaikkannya atau menurunkannya dengan kehendaknya." Hadis riwayat Tusi. Kedudukan Rasulullah pada hadis di atas adalah sebagai kepala pemerintahan yang sedang melakukan inspeksi di suatu pasar bersama para sahabatnya. Boleh jadi keadaan ekonomi pada waktu itu sedang mengalami resesi, sehingga beliau turun tangan sendiri guna memeriksa pasar-pasar, pusat-pusat perjualan, serta tempat-tempat di mana para pedagang menyimpan barang-barangnya. Pada pemeriksaan mendadak itu, kedapatan para pedagang ada yang menimbun barang. Bagaimana reaksi Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan orang-orang yang menimbun barang itu? Di sini kita bisa melihat perbedaan reaksi yang timbul dari seorang Rasul dan orang-orang biasa. Rasulullah dengan petunjuk dari Allah memberikan instruksi yang tepat. Beliau menyuruh para spekulan untuk mengeluarkan semua barang ke pasar agar keadaan ekonomi pulih kembali. Di lain pihak, reaksi para sahabat menunjukkan tingkat emosional yang tinggi melihat perbuatan para sahabat spekulan meresahkan masyarakat. Begitu kesalnya sahabat itu, seolah-olah meminta kepada Rasulullah agar menghukum berat kepada para spekulan. Untuk mengatasi keadaan pasar yang seperti itu, lalu salah seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah sebagai orang yang memiliki kekuasaan agar menetapkan harga secara sepihak. Dengan kata lain, usul salah seorang sahabat tersebut supaya pemerintah menetapkan harga standar. Mendengar usulan sahabat tersebut, bukannya Rasulullah melegalisir, tetapi justru bertambah marahnya. Lalu sambil marah, Rasulullah bersabda di hadapan orang banyak, "Harga barang adalah terserah kepada Allah. Dia menaikkannya atau menurunkannya dengan kehendaknya." Dari sini kita tahu, siapapun termasuk penguasa tidak berhak menetapkan harga kecuali Allah sendiri. Bagaimana kita mengetahui bahwa harga adalah ketetapan dari Allah, yaitu
harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga akan berjalan menurut sunnatullah apabila 1. Adanya hukum permintaan dan penawaran, 2. Penyediaan barang-barang yang benar, 3. Tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Mengapa hak menentukan harga ini menjadi hak prerogatif Allah semata? Kita mengetahui bahwa harga secara wajar akan terjadi karena adanya hukum penawaran dan permintaan. Sedangkan jumlah penawaran akan terjadi bila ada barang-barang yang hendak dijual. Barang-barang misalnya keperluan sehari-hari, seperti beras, jagung, gandum, cabai, dan sebagainya adalah barang-barang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.